Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dalam Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Blitar dari kelompok TK akan melakukan praktek supervisi akademik. Saya Hidayati dari TK Plus SMA Sa'adi Pikatan. Dan saya Yuliana Dewi Astuti dari TK Dharma Wanita Wonosari. Saya Ega Lukas dari TK Negeri Pembida Sregar. Selamat menyaksikan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum Bu Yuli, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Hid. Baik, jenengan nggih pripun kabare? Alhamdulillah, baik juga Bu Yuli. Alhamdulillah. Saya dengar Bu Yuli akan melakukan praktek coaching dengan rekan Ibu. Iya benar Bu Hid, rencana setelah ini saya akan melakukan coaching dengan rekan saya. Tadi beliau menelpon saya, katanya mau curhat mengenai masalah yang sedang ia hadapi. Oh begitu, baiklah Bu Yuli. Nanti saya akan melakukan supervisi mengenai proses coaching yang Bu Yuli lakukan. Siap Bu Hid, bagaimana? Jadi nanti saya akan menilai Bu Yuli berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Bu Yuli menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Yang mana prinsip coaching ini nanti ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Oh seperti itu, iya Bu Hid, siap. Oke Bu Yuli, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan sebelum melakukan proses coaching ini Bu Yuli. Iya Bu, saya sangat berkenan. Menurut Bu Yuli, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Yuli saat coaching nanti? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini melalui dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali Bu Yuli. Nanti saya akan lebih fokus untuk mengamatinya. Iya Bu, terima kasih. Kemudian tujuan kompetensi nanti yang lebih spesifik yang ingin Ibu Yuli kembangkan yang apa? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Hid. Kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk dua kemampuan ini ya Bu Yuli ya. Iya Bu Hid. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu Yuli inginkan yang seperti apa? Saya ingin coach saya menemukan solusi dari permasalahannya. Oke ya Bu Yuli, demikian dulu observasi kita kali ini. Silakan Bu Yuli melakukan coaching bersama coaching. Terima kasih Bu Hid. Sama-sama. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya ingin bercerita tentang apa yang saya alami akhir-akhir ini di kelas Bu Yuli. Baik Bu Muja, apa yang akan Ibu ceritakan? Saya siap mendengarkan. Gini Bu Yuli, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Mereka terlihat tidak bersemangat begitu Bu Yuli. Jadi, menurut Bu Muja, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya ingin mengharapkan solusi permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar Bu Yuli. Baik, menurut Bu Muja, hal apa yang membuat murid-murid Bu Muja kurang antusias dalam pembelajaran ini? Kalau saya amati, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias, yang pertama, pembelajaran saya sepertinya gak monoton. Kemudian saya lebih dominan dalam berbicara, bercerita. Lagi saya kurang memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk berpendapat atau aktif berbicara dalam pembelajaran saya. Oh begitu Bu Muja. Kira-kira apa yang dapat membuat murid Bu Muja antusias dalam pembelajaran Ibu?
Menurut saya, murid-murid saya pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan. Mungkin mereka sangat berharap kebutuhan belajar mereka bisa terpenuhi begitu, Bu Yuli. Wah, saya sependapat dengan Bu Muja. Lalu menurut pendapat Bu Muja, hal apa yang bisa membuat murid-murid Bu Muja asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Apa saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi saja ya Bu Yuli? Dengan pembelajaran diferensiasi itu saya bisa memenuhi apa minat anak, kemudian gaya belajar anak seperti apa visual, apa-apa, kemudian yang pastinya dengan itu sumber belajar akan lebih bermacam-macam, bisa berupa visual maupun audio visual. Anak-anak diajak keluar kelas, kemudian ada SD Camp, ada game-game seperti itu. Mungkin dengan itu anak-anak lebih tertarik. Wah, itu bagus itu Bu Muja. Apakah ada rencana lain yang ingin Bu Muja lakukan selain pembelajaran yang berpusat pada murid tersebut? Saya akan mencoba menggunakan strategi pengelolaan kelas yang efektif. Untuk materi mungkin saya akan menambah referensi bacaan, kemudian belajar online maupun offline, kemudian membuka YouTube, atau selain itu saya juga akan memperbanyak SDK untuk membuat anak-anak antusias dalam belajar. Menurut Bu Muja, langkah yang paling efektif dalam meningkatkan semangat itu yang mana Bu Muja? Menurut saya yang paling efektif adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana pada saat melakukan observasi untuk mengetahui minat belajar anak, kesiapan belajar, dan gaya belajar mereka, setidaknya saya lebih dekat dengan anak, bisa mendengarkan cerita mereka, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka sukai, apa yang mereka inginkan, sehingga saya bisa memfasilitasi kebutuhan belajar murid-murid itu. Dengan demikian murid bisa punya semangat untuk belajar, gitu Bu. Baik, kalau begitu siapa saja Bu Muja kira-kira yang terlibat dalam hal ini? Yang akan terlibat dari kepala sekolah sebagai motornya pendidikan di lembaga ini, terus teman sejawat dari rekan-rekan guru, juga murid, dan juga wali murid begitu. Baik, apa komitmen Bu Muja terhadap rencana ini Bu Muja? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, dan saya akan serahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid-murid saya. Gitu. Wah, bagus sekali Bu Muja. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Bu Muja. Terima kasih Bu Yuli atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu Yuli. Amin. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Yuli. Bu Yuli tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Muja ya. Bagaimana, lancar? Alhamdulillah lancar Bu Yuli. Sebelum penutupan ya Bu Yuli ya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait observasi. Apa saja yang Bu Yuli lakukan pada saat coaching terkait
indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang mana alur tersebut bisa menggali coaching untuk menemukan masalah dan menggali potensi untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Oke Bu Zuli, sepanjang saya mengamati Bu Zuli saat melakukan coaching dengan Bu Muja sudah sangat baik loh, dan sudah sesuai dengan alur Tirta, dan sudah menggali dengan memberi pertanyaan kepada Bu Muja tadi, sehingga Bu Muja bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Kompetensi apa lagi yang ingin Bu Zuli capai saat coaching ini? Semoga saya bisa lebih baik lagi dalam melakukan coaching. Oke Bu Zuli, demikian observasi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Hid. Assalamualaikum, apa kabar Bu Hid? Waalaikumsalam. Kabar baik Bu Muja. Bu Muja bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga Bu Hid. Alhamdulillah Bu Muja. Saya dengar Bu Hid akan melakukan coaching dengan rekannya ya. Iya benar Bu Muja. Rencana saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau nelpon saya, katanya ada sesuatu yang ingin disampaikan mengenai masalah yang dihadapinya. Oh gitu ya. Baiklah Bu Hid, di sini saya akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan dilakukan. Dengan senang hati Bu Muja, karena coaching ini nanti akan membantu kemampuan saya. Sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching nanti. Siap Bu Muja, bagaimana? Jadi nanti saya akan menilai Bu Hid berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Bu Hid sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip-prinsip coaching atau belum, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Begitu Bu Hid. Iya Bu Muja, insya Allah saya siap. Iya Bu Hid, alhamdulillah. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan sebelum melakukan coaching ini. Apa Bu Hid berkenan? Iya Bu Muja, saya sangat berkenan. Menurut Bu Hid, kompetensi apa yang ingin Bu Hid kembangkan dalam coaching ini nanti? Ini Bu Muja, saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali Bu Hid. Nanti saya akan bantu panjenengan mengamatinya. Baik Bu, terima kasih. Lalu bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bu Hid kembangkan Bu Hid? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Muja. Oh gitu. Kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut. Iya Bu Muja. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Bu Hid inginkan itu seperti apa ya? Saya ingin coaching saya ini menemukan solusi dari permasalahannya. Oh ya, baik Bu Hid. Demikian dulu pra-observasinya kali ini ya. Silahkan Bu Hid melakukan coaching terhadap coaching. Baik Bu Muja, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Hid. Waalaikumsalam Bu Yuli, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Hid. Ngomong-ngomong, hari ini Bu Hid sibuk apa tidak ya? Bolehkah saya minta waktunya sebentar? Alhamdulillah hari ini saya banyak waktu Bu Zuli. Bu Zuli mungkin ada yang bisa saya bantu? Alhamdulillah, begini Bu Hid, saya mau bercerita
tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya. Baik Bu Zuli bisa bercerita, monggo. Baik, Bu Wit, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas itu yang saya ajar sangat sekali kurang disiplinnya. Mereka semaunya sendiri, baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Saya akan berusaha memberi contoh yang baik dan selalu mengingatkan murid-murid saya, misalkan datang harus sebelum lonceng berbunyi, menerapkan 5S, dan meminta semua anak untuk mengikuti kegiatan yang sudah ditentukan jadwalnya, seperti berbaris di halaman sebelum masuk kelas, senam, dan masuk ke kelas dengan antri dan tertib. Wah, ide bagus ini Bu Yuli. Apakah ada rencana lain yang akan Ibu Zuli lakukan? Rencananya saya akan selalu mengingatkan dan menegur murid-murid yang kurang disiplin serta mencoba mengajak wali murid untuk tidak lupa menasihati putra-putrinya agar selalu belajar tertib baik di sekolah maupun di rumah. Ya. Menurut Bu Zuli, langkah yang paling efektif dalam meningkatkan kedisiplinan ini tadi yang mana? Menurut saya yang paling efektif adalah selalu memberi teladan yang baik dan tidak capek untuk mengingatkan mereka serta menegur mereka saat mereka tidak mematuhi aturan. Terus lagi, menurut Bu Zuli, siapa saja yang akan terlibat dalam proses ini nanti? Tentunya yang akan terlibat di sana yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, murid-murid serta wali murid. Menurut Bu Zuli, apa komitmen Bu Zuli terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana atau strategi dalam membiasakan kedisiplinan dalam segala hal, baik di kelas maupun di luar kelas dengan cara yang menyenangkan dan mengena pada pemahaman murid-murid tentang kedisiplinan sehingga mereka paham atas konsekuensi yang diperoleh apabila mereka melanggar tata tertib di kelas maupun di luar kelas tersebut. Wah, bagus sekali nih Bu Zuli. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Bu Zuli. Amin. Terima kasih Bu Hit atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang bisa menjadi teladan untuk murid-murid kita dan selalu dirindukan oleh mereka. Amin. Assalamualaikum Bu Hit. Waalaikumsalam Bu Muja. Bu Hit tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Zuli ya Bu ya? Iya betul Bu Muja. Sebelum penutupan ya Bu Hit, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait observasi. Apa saja yang Bu Hit lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita Bu Muja. Saya menanyakan tujuan, identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab, yang mana alur tersebut bisa menggali kunci untuk menemukan masalah dan menggali potensi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Baik Bu Hit, sepanjang saya mengamati Bu Hit saat melakukan coaching kepada Bu Zuli sudah sangat baik dan sudah sesuai dengan alur cerita, juga sudah menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Zuli sehingga Bu Zuli bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan prinsip coaching sudah Bu Hit laksanakan juga. Kompetensi apa yang ingin Bu Hit capai pada coaching ini? Semoga saya lebih baik lagi Bu untuk melakukan coaching. Amin. Hari ini kegiatan coaching Bu Hit sudah bagus sekali. Namun harus tetap semangat belajar supaya bisa melaksanakan coaching yang lebih baik lagi. Demikian observasi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi ya Bu Hit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Muja, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu Juli. Bu Juli juga apa kabar? Alhamdulillah sangat baik Bu Muja.
Alhamdulillah. Saya dengar Bu Muja akan melakukan coaching ya dengan rekannya. Iya benar Bu Lili. Rencana saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau menelpon saya, katanya ada sesuatu yang akan disampaikan mengenai masalah yang dihadapinya, begitu Bu Lili. Oh begitu. Baiklah Bu Muja, saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Bu Muja lakukan. Dengan senang hati Bu Lili, karena itu akan membantu kemampuan saya untuk melakukan coaching. Terima kasih. Sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching Bu Muja nanti. Siap Bu Lili? Bagaimana Bu Lili? Jadi nanti saya akan menilai Bu Muja berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Bu Muja sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Iya Bu Lili, saya siap. Alhamdulillah ya Bu Muja. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan sebelum melakukan coaching ini. Apa Bu Muja berkenan? Iya Bu, siap. Baik. Menurut Bu Muja, kompetensi apa yang ingin Bu Muja kembangkan pada coaching saat ini? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching saya Bu Lili. Mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali Bu Muja. Nanti saya akan membantu Bu Muja untuk mengamatinya. Baik Bu Lili, terima kasih. Lalu bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Lili. Oh begitu. Kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut. Iya Bu Lili. Ya. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Bu Muja inginkan seperti apa ya? Saya ingin kunci saya menemukan solusi atas permasalahannya, begitu. Baik Bu Muja, demikian dulu pra-observasi kali ini. Silahkan Bu Muja melakukan coaching terhadap coachingnya. Iya Bu Lili, terima kasih. Assalamualaikum Bu Muja. Waalaikumsalam Bu Lili. Bu Lili, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu Muja. Ngomong-ngomong, hari ini Bu Muja punya waktu, boleh kita nanti ngobrol? Alhamdulillah. Hari ini kebetulan saya ada waktu Bu Lili. Ada apa? Mungkin ada yang bisa saya bantu Bu Lili? Alhamdulillah. Begini Bu Muja, hari ini saya mau bercerita tentang apa yang saya alami akhir-akhir ini yang ada di kelas saya. Oh iya. Baik Bu Lili, apa yang akan Bu Lili ceritakan? Monggo. Ya, begini Bu Muja, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya yang ada di kelas itu sangat kurang disiplin. Semuanya itu maunya sendiri, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi menurut Bu Lili, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Begini Bu Muja, dari obrolan ini saya mengharapkan permasalahan yang saya hadapi tentang kedisiplinan murid-murid yang saya ajar bisa menemukan solusi. Oh seperti itu. Menurut Bu Lili, hal apa saja yang membuat murid-murid itu jadi kurang disiplin begitu Bu? Iya begini Bu Muja, kalau saya amati yang menyebabkan murid-murid saya kurang disiplin adalah yang pertama karena pengaruh dengan temannya, terus kemudian cenderung tidak mau diam, terus lagi mungkin belum sarapan gitu ya Bu Muja ya. Oh begitu Bu Lili. Kira-kira apa saja yang membuat murid Bu Lili bisa mengikuti teman mereka yang disiplin begitu? Menurut saya mungkin anak-anak perlu pembiasaan yang signifikan Bu Muja di setiap harinya, dan saya sebagai guru harus selalu mengingatkan dan juga memberi teladan yang baik.
Wah, saya sependapat sekali dengan Bu Hid. Lalu menurut pendapat Bu Hid, teladan seperti apa yang akan Bu Hid berikan kepada murid-murid itu? Saya akan berusaha menjadi contoh yang baik Bu Muja dan selalu mengingatkan murid-murid. Misalnya datang tepat waktu, selalu menerapkan 5S, terus kemudian meminta mereka untuk mengikuti kegiatan sesuai jadwal, terus kemudian menata sepatu di rak dan masuk kelas dengan disiplin. Begitu Bu Muja. Wah, ide yang bagus sekali Bu Hid. Apakah ada rencana lain yang mungkin akan Bu Hid lakukan? Mungkin saya akan mengingatkan dan menegur murid-murid yang kurang disiplin ini ya Bu Muja ya, serta mencoba mengajak wali murid untuk tidak lupa menasihati putra-putrinya agar mereka. Langkah yang paling efektif dalam meningkatkan kedisiplinan itu yang mana Bu? Menurut saya yaitu memberi contoh teladan yang baik ini Bu Muja ya, tidak capek untuk mengingatkan dan menegur murid yang tidak disiplin, serta mengajak wali murid untuk bekerja sama dalam pembiasaan disiplin ini Bu Muja. Menurut Bu Hid, siapa saja yang akan terlibat dalam hal ini? Mungkin yang terlibat nanti kepala sekolah, terus kemudian teman sejawat, dan lagi murid-murid yang ada di kelas ini Bu Muja. Apa komitmen Bu Hid terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana atau strategi dalam membiasakan kedisiplinan dan segala hal baik di kelas ini Bu Muja, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, dengan cara yang menyenangkan dan mengena pada pemahaman murid-murid tentang kedisiplinan, sehingga murid-murid ini paham dan atas konsekuensi yang diperoleh nanti apabila mereka melanggar tata tertib di kelas maupun di luar kelas. Wah, bagus sekali Bu Hid. Saya sangat mendukung ini. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu ya. Ya, terima kasih Bu Muja atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru teladan bagi murid-murid kita ya, dan selalu menjadi guru yang dirindukan oleh mereka. Amin. Assalamualaikum Bu Muja. Waalaikumsalam Bu Lili. Bu Muja tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Hid ya. Alhamdulillah ya Bu Lili. Alhamdulillah. Sebelum penutupan ya Bu Muja, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait observasi. Apa saja yang Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Yang mana alat tersebut bisa menggali kunci untuk menemukan masalah dan menggali potensi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Baik Bu Muja, sepanjang saya mengamati Bu Muja tadi saat melakukan coaching kepada Bu Hid sudah sangat baik dan sudah sesuai dengan alur kita dan sudah menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Hid, sehingga Bu Hid bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan prinsip coaching sudah Bu Muja lakukan. Kompetensi apa yang ingin Bu Muja capai pada coaching ini? Semoga saya bisa lebih baik lagi dalam melakukan coaching. Amin. Hari ini kegiatan coaching Bu Muja sudah bagus sekali, namun harus tetap semangat ya Bu Muja, semangat untuk belajar lagi supaya bisa melakukan coaching yang lebih bagus lagi. Demikian observasi hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi ya Bu Muja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lili.